Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Safira Hansah dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2020. Kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis deret berkala. Ini dia topik-topik yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama ada introduction mengenai time series atau analisis deret berkala. Yang kedua ada macam-macam dari time series. Nah, tapi pada kali ini kita akan lebih mendalami mengenai tren saja. Yang ketiga ada pembahasan mengenai tren. Yang keempat ada metode-metode untuk menghitung dan menggambarkan garis tren. Dan yang terakhir kita akan masuk ke contoh soal. Sebelum kita lebih lanjut memahami mengenai materi analisis deret berkala, kita harus tahu dulu nih apa itu deret berkala. Nah, deret berkala itu adalah sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis. Nah, biasanya itu dalam interval waktu tertentu. Nah, analisis deret berkala ini dapat dijadikan dasar untuk meramal keadaan pada masa yang akan datang. Teman-teman udah pada paham kan apa itu analisis deret berkala? Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dalam analisis deret berkala. Nah, itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada trend, yang kedua ada season atau indeks musim, yang ketiga ada conjuncture atau variasi siklus, dan yang terakhir ada irregular atau variasi yang tidak tetap. Nah, pada kali ini kita akan lebih mendalami materi tentang trend. Sebenarnya tren itu apa sih? Nah, tren itu adalah gerakan yang memiliki kecenderungan naik atau bisa juga turun dalam jangka panjang. Didapatnya dari mana? Didapatnya itu dari rata-rata perubahan pada waktu ke waktu. Biasanya, tren itu berbentuk tahunan. Nah, gimana sih caranya? Kita pengen cari tahu nih, kalau misalnya trennya itu dalam bentuk selain tahunan. Nah, di sini udah aku kasih 3 contoh mengubah tren tahunan menjadi tren selain tahunan. Yang pertama, itu mengubah tren tahunan menjadi bentuk tren triwulan. Nah, triwulan itu kan 3 bulan ya. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, berarti tinggal dibagi aja. Jadi 3. Hasilnya itu 4 bulan. Nah, makanya di sini penyebutnya itu 4. Ketika posisi originnya itu tidak berubah, bisa pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalnya posisi originnya itu berubah, bisa pakai rumus yang ini. Begitu juga dengan cara mencari tren tahunan menjadi tren bulanan dan juga tren 1 bulan, rumusnya juga sama. Hanya saja beda di penyebutnya, disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Sebelum kita lebih lanjut memahami macam-macam tren, kita harus tahu dulu nih apa itu y-hat, apa itu A, B, dan juga X. Nah, y-hat ini adalah nilai ramalan atau nilai prediksinya. Untuk yang A ini adalah konstantanya, dan untuk B ini adalah tingkat kecenderungan, dan untuk X ini adalah waktu. Oke, udah kebayang ya? Nah, tren ini terbagi jadi 2, ada tren positif dan ada juga tren negatif. Kita bahas dulu yang tren positifnya. Nah, tren positif ini bentuk persamaannya sebagai berikut. Nah, tren positif ini memiliki kecenderungan nilai ramalan si y-hat-nya ini meningkat dengan meningkatnya waktu X. Jadi, ketika X-nya ini naik sebesar 1 satuan, maka si y-hat-nya ini akan naik juga sebesar B satuan. Sebaliknya, untuk tren negatif, berarti dia itu memiliki kecenderungan si nilai ramalannya atau si y-hat-nya ini menurun ketika meningkatnya waktu atau si X-nya ini. Berarti, apabila si X-nya ini naik sebesar 1 satuan, maka y-hat-nya ini atau nilai ramalannya ini akan turun sebesar B satuan.
Next, kita masuk ke metode-metode dalam menghitung dan menggambarkan garis tren. Nah, di sini udah ada 3 metode. Yang pertama itu ada semi average method, yang kedua ada moving average method, dan yang ketiga ada least square method. Yuk, kita cari tahu masing-masing metodenya. Metode yang pertama itu ada metode semi average. Nah, untuk langkah-langkah mengerjakannya, yang pertama itu kita kelompokkan dulu datanya menjadi 2 bagian. Kalau misalnya datanya itu ganjil, maka nilai yang ada di tengahnya itu bisa dihilangkan atau dihitung 2 kali. Jadinya, satu bagian menjadi kelompok yang pertama dan satu bagian lainnya menjadi kelompok kedua. Lalu untuk tahap yang kedua, kita hitung rata-rata hitung dari kelompok total semi average yang ke-1 dan juga kelompok total semi average 2 menjadi semi average 1 dan semi average 2. Nah, untuk total semi average satunya diletakkan pada tahun pertengahan di kelompok pertama, dan untuk total semi average yang kedua itu diletakkan di tahun pertengahan pada kelompok kedua. Nah, si nilai dari semi average 1 dan semi average 2-nya ini merupakan nilai konstantanya atau si A ini, dan letak tahunnya merupakan tahun dasarnya. Tahap yang ketiga, kita hitung selisih dari semi average 1 dan semi average 2. Ketika hasilnya itu lebih dari 0, maka trennya itu positif. Sebaliknya, kalau misalnya selisihnya itu kurang dari 0, maka trennya itu merupakan tren negatif. Nah, tadi kita udah dapat konstanta atau A-nya itu berapa. Nah, kalau B-nya itu gimana? Nah, untuk tahap keempat ini, kita cari perubahan tren atau si B-nya ini didapat dari selisih dari semi average 2 dan dikurang semi average 1 dibagi sama delta waktu atau selisih dari waktunya. Nah, yang terakhir, kita tinggal masukin aja nilai X dan nilai-nilai yang udah diketahui pada persamaan Y hat sama dengan A plus BX. Dan didapat hasilnya berapa. Metode yang kedua ada metode moving average. Moving average method ini digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang tren dalam kumpulan data. Moving average method ini bisa digunakan juga pada data yang memiliki tren cukup linear dan memiliki pola fluktuasi secara pasti. Nah, ini untuk langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama itu kita hitung dulu rata-rata dari sejumlah data pada yang paling awal. Terus untuk yang kedua, kita hitung rata-rata dari sejumlah data yang berikutnya tanpa menghitung nilai data yang sebelumnya. Dan yang ketiga, kita ulangi tahap yang pertama dan tahap kedua sampai datanya yang terakhir. Nah, metode moving average method ini punya dua pola. Ada pola gerak ganjil, yaitu 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Dan juga ada pola gerak genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Last but not least, ada metode yang ketiga, yaitu metode least square. Nah, untuk cara mencari si nilai A dan B-nya ini, bisa pakai dua cara. Ada cara panjang dan ada juga cara pendek. Kalau misalnya cara panjang, itu harus ada codingnya, di mana tahun pertama itu codingnya 0, tahun kedua 1, dan seterusnya sesuai dengan jumlah tahunnya berapa. Nah, ini dia rumusnya untuk cara mencari A dan B-nya. Untuk cara pendek, nilai X untuk tahun yang ganjil, tahun jumlah ganjil, itu sebagai berikut, dan untuk yang tahun genap, itu sebagai berikut. Dan ini dia rumusnya untuk cara pendek, cara mencari A dan B-nya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, aku mau tambahin sedikit mengenai catatan di materi analisis deret berkala ini. Yang pertama, itu jumlah tahunan, ada jumlah tahun ganjil, dan ada juga jumlah tahun genap ya. Kalau untuk jumlah tahun ganjil itu misalnya di sini ada data 2011, 2012, 2013, 2014, sampai 2015. Nah, berarti ini jumlah datanya ada 5 kan? Dan 5 ini adalah angka ganjil. Nah, berarti ini masuknya ke jumlah tahun ganjil. Berarti codingnya itu nilai tengahnya itu 0, dan untuk yang ke bawah atau ke kanan itu positif, dan untuk yang ke atas atau yang ke kiri itu negatif. Untuk originnya, karena di sini nilai
tengahnya itu cuma 1, yaitu 2013, berarti codingnya itu kita ambil di tengah-tengahnya tahun 2013, yaitu bulan Juni atau bulan Juli kan. Nah, berarti bisa diambil antara 30 Juni, yaitu akhir Juni, atau awal Juli, yaitu 1 Juli. Ini teman-teman bisa ambil salah satunya aja. Dan untuk unit X-nya ini sebesar 1 tahun, karena di sini nilai tengahnya cuma 1, yaitu 2013. Nah, kalau yang tahun genap gimana? Kayak misalnya di sini datanya itu 2011 sampai 2014. Berarti jumlah datanya itu ada 4 ya, dan 4 ini termasuk angka genap. Berarti codingnya itu berturut-turut, karena di sini nilai tengahnya ada 2, maka nilai tengahnya itu nggak bisa 0, berarti pakainya itu langsung ke 1, 3, 5, dan seterusnya untuk data yang ke kanan atau ke bawahnya. Untuk yang ke kirinya, negatif 1, negatif 3, negatif 5, dan seterusnya. Dan untuk originnya, karena di sini ada 2 data, berarti codingnya itu kita ambil di tengah-tengahnya antara 2012 sampai 2013. Berarti akhir 2012 yaitu 31 Desember atau awal 2013 yaitu 1 Januari. Nah, untuk unit X-nya berarti ada setengah tahun. Tuh. Lanjut, origin biasanya itu didapat dari pertengahan jumlah data. Seperti yang tadi udah aku bahas ya. Contohnya, kalau misalnya jumlah tahun ganjil, berarti originnya itu 30 Juni atau 1 Juli. Untuk tahun jumlah genap, berarti 31 Desember atau 1 Januari. Untuk yang ketiga, ini pola gerak genap atau pola gerak ganjil itu bisa dilihatnya dari mana? Dilihatnya itu dari berapa banyak sih pola gerak pada datanya. Jumlah naik turunnya, atau bisa jadi naik-naik-naik, atau bisa juga turun-turun-turun, sesuai dengan yang ada di datanya. Bukan dari jumlah datanya. Jadi kayak misalnya ini nih, tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ini kan jumlah datanya itu ada 5 ya. Nah, ini tuh bukan berarti pola geraknya itu pola gerak ganjil. Tergantung dari datanya itu. Berapa banyak sih pola gerak yang ada di dalam datanya itu. Jadi, teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Dan untuk yang terakhir, pola gerak terkecil, yaitu pola gerak genap 2 tahun, atau pola gerak ganjil 3 tahun, itu bisa digunakan apabila yang pertama itu datanya itu berpola naik atau turun. Yang kedua, datanya itu memiliki banyak pola gerak atau bisa juga datanya itu tidak terdapat pola gerak. Biar lebih memudahkan teman-teman dalam memahami materi analisis deret berkala, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama ini, ada data produksi jagung dalam satuannya itu ton pada tahun 2013 sampai 2019. Nah, habis itu disuruh tentukan. Yang pertama, nilai tren produksi jika menggunakan moving average method. Dan yang kedua, persamaan tren menggunakan semi average method dan juga least square method. Nah, seperti biasa, ditulis, diketahui, ditanya, dan jawabannya apa. Kita nanti dikasih kesimpulannya juga. Nah, untuk di sini sampelnya itu ada 7, karena sini datanya itu ada 7 tahun ya, dari 2013 sampai 2019. Nah, habis itu, Y-nya itu tinggal kita masukin aja si isi dari datanya. Nah, gimana sih caranya kita tahu ini tuh pola gerak ganjil atau pola gerak genap? Itu dari pola gerak dari si isi datanya. 5 ke 6 itu kan naik ya. 6 ke 10 juga naik. 10 ke 8 itu turun. Nah, kalau 8 ke 15 itu naik. 15 ke 16 juga naik. 16 ke 11 turun lagi. Nah, dari pola gerak ini didapatkan pola geraknya itu ganjil, di mana 3 tahun. Naik, naik, turun. Tuh, makanya di sini pola geraknya itu pola gerak ganjil 3 tahun. Kita masuk ke instruksi soal yang pertama, yaitu mencari nilai tren menggunakan moving average method. Karena tadi udah diketahui ya, pola geraknya itu pola gerak ganjil 3 tahun, maka di sini kita bikin tabel bantunya yang berisikan tahun,
nilai Y-nya, terus ada total moving average 3 tahun, karena tadi sini yang ditanyakan itu adalah moving average method ya, dan juga moving average 3 tahunnya. Nah, cara carinya, yang pertama, karena ini 3 tahun, maka kita ambil nilai tengahnya ini sebagai total moving average dan moving average-nya. Jadi untuk data yang pertama di tahun 2013, kenapa dikasih strip? Karena data sebelumnya itu kita tidak ketahui tahun 2012 itu berapa nilainya. Makanya di sini cuma tersedia 2 data doang, 2013 dan 2014. Makanya tidak mencukupi, sehingga dikasih strip. Begitu juga dengan data yang terakhir. Di sini data terakhir juga dikasih strip karena kan butuhnya 3 tahun ya, sedangkan di sini 2020-nya itu kita nggak tahu nih berapa nilainya. Makanya di sini cuma terdapat data 2018 dan juga 2019, maka di sini tidak mencukupi. Makanya di sini kasih strip dan juga kasih strip. Oke, kita masuk ke tahun 2014. Di sini dijadikan si nilai tengahnya, berarti kita ambil data yang sebelumnya dan juga data yang sesudahnya. Kita jumlahkan, didapatkan hasilnya 21. Nah, 21 ini ketika dijadikan moving average, berarti tinggal dibagi 3 aja. Dibagi sama berapa sih pola geraknya? Kan pola gerak itu ganjil 3 tahunnya. Berarti 1/3 dikali sama 21, hasilnya itu 7. Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, tahun 2015 kan berarti di sini ya, nilai tengahnya. Nah, berarti kita ambil nilai sebelumnya, tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Jadi 6 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 24. Habis itu kita dapat moving average-nya tinggal dikali sama 1/3. Didapatkan hasilnya 8. Dan berikutnya untuk tahun-tahun berikutnya juga sama. Next, instruksi soal yang berikutnya, yaitu kita ingin mencari tahu persamaan tren menggunakan semi-average method dan juga least square method. Nah, untuk yang pertama, kita cari tahu dulu nih semi-average methodnya. Teman-teman masih ingat ya? Karena ini datanya data ganjil, jumlah tahunnya itu ganjil, maka kita bisa mengabaikan nilai tengahnya, atau bisa juga kita jadikan 2 kali. Lalu kita bikin tabel bantunya, disesuaikan dengan apa yang ingin dicari. Karena ini pengen cari semi-average method, maka di sini ada tahun, Y, total semi-average-nya, dan juga ada codingnya. Nah, karena ini data ganjil, berarti kita abaikan si nilai tengahnya. Di sini dari 7 tahun, itu yang sebagai nilai tengahnya adalah tahun 2016. Nah, berarti kita abaikan nih di sininya. Diabaikan saja. Oke. Nah, setelah diabaikan nilai tengahnya, maka di sini terbagi jadi 2 kelompok kan. Ada kelompok yang 1 yang di sini, yang atas, dan ada kelompok 2 yang ini. Untuk kelompok pertama, berarti si nilai tengahnya itu ada di tahun 2014. Makanya di sini tren total semi average-nya itu ada di tengah-tengah sini. Berarti ditotalkan aja 2013, 2014, dan juga 2015. Didapatkan total semi average-nya itu adalah 21. Dan untuk mencari semi average-nya berarti tinggal dikalikan sama 1/3. Didapatkan hasilnya itu 7. Lalu untuk yang kelompok 2 juga sama. Di sini karena di kelompok kedua itu ada 3 data juga, maka kita ambil 2018 sebagai nilai tengahnya. Dan kita jumlahkan aja dari 2017 sampai 2019, didapatkan hasilnya 42. Lalu untuk mencari semi average-nya berarti tinggal dikalikan dengan 1/3, hasilnya itu 14. Nah, untuk codingnya, karena di sini kebagi jadi 2 kelompok, maka untuk kelompok pertama, codingnya itu ada di data yang tengahnya, yaitu data 2014. Makanya di sini, untuk X1 atau coding yang di kelompok 1 itu tuh ada di 2014, yaitu 0. Kalau ke atas, itu nilainya negatif, dan kalau ke bawah, itu nilainya positif. Untuk kelompok kedua, si nilai tengahnya itu ada di tahun 2018. Makanya di sini, coding kelompok kedua itu ada di 2018 kan, berarti 0.
Terus untuk yang ke atas itu negatif, untuk yang ke bawah itu positif. Nah, di sini kenapa kita pakai yang 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus untuk yang ke kirinya kita pakai yang min 1, min 2, dan seterusnya. Itu tuh karena polanya itu pola ganjil. Jadi disesuaikan dengan pola geraknya itu berapa. Kalau pola gerak genap, kita nggak bisa pakai coding yang ini. Ada lagi yang sebelumnya udah dibahas di materi. Nah, habis itu kita masuk deh ke persamaannya. Persamaannya kan y hat sama dengan a plus bx ya. Nah, si x sama dengan 0 ini adalah si originnya. Maka, karena di sini kebagi jadi dua, ada dua kelompok. Di sini ada kelompok pertama dan ada kelompok kedua, maka originnya juga ada dua. Untuk origin yang kelompok pertama, itu ada di tahun 2014 kan. Berarti untuk 1 tahun ini, masih ingat ya, kalau untuk 1 tahun, berarti kita ambil antara Juni atau Juli. Nah, di sini aku ambil yang bagian Julinya aja. Makanya sini origin dari 1 Juli 2014, terus A-nya itu sama dengan 7. Dimasukin nilai si sum average-nya. Untuk kelompok kedua, itu ada di 2018 kan, si nilai tengahnya. Nah, berarti kita ambil origin itu 30 Juni atau 1 Juli 2018. Nah, di sini aku pilih yang 1 Juli 2018. Untuk A-nya itu adalah hasil dari si sum average. Nah, oke, karena kita tadi udah tahu A-nya itu berapa, maka kita cari tahu nih B-nya itu berapa, yaitu si perubahan Y setiap tahunnya. Tadi semi average yang kelompok kedua itu kan 14 ya. Untuk semi average yang pertama itu 7. Nah, besok kita tinggal cari selisihnya dan juga delta waktunya itu untuk kelompok kedua 2018, waktu si nilai tengah dari kelompok keduanya itu, dan untuk kelompok pertama itu tuh nilai tengahnya ada di 2014. Maka didapat B-nya ini 1,75. Kita udah tahu nih A-nya itu berapa dan juga B-nya berapa, berarti bisa kita simpulkan. Jadi, persamaan trennya adalah untuk yang kelompok pertama itu Y hat sama dengan 7 plus 1,75x. 7-nya ini adalah si A-nya kan tadi. Udah didapat dari sini. Untuk B-nya dari sini. Habis itu originnya itu 1 Juli 2014. Didapat dari yang tadi udah kita cari. Yaitu nilai tengahnya 2014. Makanya sini origin itu 1 Juli 2014. Untuk unit X-nya itu 1 tahun. Karena di sini nilai tengahnya itu cuma 2014 doang. Kayak di sini unit X itu 1 tahun. Untuk unit Y-nya ini sesuai dengan konteks dari soalnya apa. Karena kita pengen cari tahu yang si produksi jagungnya itu dalam satuan ton, makanya di sini unit Y-nya itu adalah produksi jagung dalam satuan ton. Untuk yang kelompok kedua, itu tinggal kita masukin juga, masih sama kayak yang kelompok pertama. A-nya itu kita ganti jadi 14. Dan untuk originnya itu 1 Juli 2018. Unit X-nya masih sama dan unit Y-nya juga masih sama. Selanjutnya, kita cari dari segi metode least square-nya. Nah, kita pakai tabel bantu lagi yang berisikan tahun, Y, dan juga cara panjang dan cara pendek. Karena di sini instruksi soalnya itu cuma pengen cari tahu si least square metodenya, berarti kita pakai kedua caranya. Tapi kalau misalnya nanti di instruksi soalnya itu disuruhnya tuh cuma cara panjang, berarti kita pakai yang tabel ini aja. Kalau disuruhnya itu yang cara pendek, maka kita pakai yang tabel ini aja. Nah, oke. Ini disesuaikan lagi sama rumusnya. Karena di sini di cara panjang itu ada X kuadrat, dan XY. Maka di sini kita masukin ke tabel bantunya. Dan untuk cara pendek juga ada X-nya, X kuadrat, dan juga XY-nya. Si X-nya ini adalah si codingnya. Untuk codingnya itu, untuk cara panjang ada di tahun pertama. Makanya di sini coding tahun pertama, yaitu 2013 adalah 0. Atau ini adalah X1-nya. Untuk X2-nya berarti 1.
X3-nya itu 2, dan seterusnya. Untuk yang cara pendek, codingnya itu ada di nilai tengah. Karena di sini datanya itu pola geraknya adalah pola gerak ganjil, maka untuk tahun 2016-nya ini sebagai si titik tengahnya, yaitu coding 0-nya. Nah, habis itu konsep atas negatif, pola ke bawah positif. Untuk X kuadrat dari cara panjangnya tinggal dikuadratkan aja si X-nya, berarti 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan seterusnya. Untuk X-nya berarti tinggal dikalikan si nilai X-nya yang ini, dikali dengan si nilai Y-nya yang ada di sebelah kiri ini. Maka 0 kali 5 kan 0. 1 kali 6, 6. 2 kali 10, 20. Dan seterusnya. Lalu kita totalkan juga si nilai X-nya, X kuadrat, dan juga X-nya. Karena nanti di rumusnya itu kan yang kita pengen cari tahu itu adalah si sigmanya atau si totalnya. Untuk cara pendek juga sama, X kuadrat berarti kita kuadratkan si nilai X-nya. Min 3 kuadrat berarti 9, min 2 kuadrat 4, dan 1 kuadrat 1, dan seterusnya. Untuk XY-nya juga sama, berarti si nilai X di cara pendek dikalikan sama si Y-nya yang ada di datanya ini. Berarti min 3 dikali sama 5, yaitu min 15. Min 2 dikalikan sama 6, min 12, dan seterusnya. Jangan lupa kita totalkan juga. Dari hasil di tabel bantu tadi, kita masukin ke rumusnya. Yang pertama itu dengan cara panjang. Untuk A-nya berarti kita masukin aja sigma dari X kuadrat, sigma dari Y-nya, sigma dari X-nya, dan sigma dari X yang dikuadratkan. Ini jangan sampai terkecoh ya. Beda sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan. Tuh. Yang kita masukin aja, didapatkan hasilnya itu 5,5 sekian. Untuk B-nya juga sama, nilai X-nya dimasukin, terus untuk sigma X-nya, sigma Y-nya, sigma X kuadratnya, dan juga sigma X yang dikuadratkannya, didapatkan hasilnya itu 1,5 sekian. Nah, habis itu kita simpulkan. Jadi, persamaan tren dengan menggunakan least square method cara panjang adalah Y hat sama dengan A-nya berapa? A-nya itu 5,5. Kita sederhanakan aja karena ini udah di kesimpulan. Ditambah B-nya itu berapa? B-nya itu adalah 1,5. Di sini 1,5x. Lalu originnya itu adalah si nilai tengahnya tadi, yaitu 1 Juli 2013. Unit X-nya itu 1 tahun, dan untuk unit Y-nya juga masih sama, produksi jagung dalam satuannya itu ton. Untuk least square method cara pendek, berarti untuk cara mencari A-nya itu tinggal sigma Y dibagi sejumlah datanya itu ada 7, hasilnya itu 10,1 sekian. Untuk B-nya juga sama, sigma X-Y dibagi sigma X kuadrat, hasilnya 1,5 sekian. Habis itu kita simpulkan, jadi persamaan tren dengan menggunakan least square method cara pendek adalah Y hat sama dengan 10,1 yang si A-nya ini ditambah sama 1,5x yang ini, B-nya. Nah, untuk originnya, tadi nilai tengahnya itu ada di tahun 2016, unit X-nya itu 1 tahun, dan unit Y-nya juga masih sama, produksi jagung dalam satuannya itu ton. Jangan lupa teman-teman untuk menulis keterangan diketahui, ditanya, dan jawabannya pada saat menjawab soal post-test. Sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.